Halo teman-teman. Dalam beberapa hari terakhir, Departemen Keuangan AS telah memperingatkan bahwa pemerintah dapat gagal membayar utangnya pada 1 Juni jika Kongres AS tidak meloloskan undang-undang untuk menaikkan plafon utang publik. Secara khusus, Menteri Keuangan AS Janet Yellen pada 1 Mei mengatakan dalam sebuah surat kepada Kongres bahwa badan itu akan kesulitan memenuhi semua kewajiban pembayaran pemerintah pada hari pertama Juni jika anggota parlemen tidak mengambil tindakan terhadap pagu utang publik. Dalam sepucuk surat kepada Ketua DPR Kevin McCarthy dan para pemimpin lainnya, Menteri Keuangan Janet Yellen menekankan, perkiraan Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa tidak mungkin untuk terus memenuhi semua kewajiban keuangan pemerintah pada awal Juni. Yang paling awal adalah 1 Juni. Jika Kongres tidak menaikkan atau menangguhkan batas utang saat ini. Ibu Janet Yellen juga menambahkan, jika plafon utang tidak dinaikkan, bisnis AS akan menghadapi pasar kredit yang memburuk. Dan pemerintah mungkin akan berhenti membayar keluarga, personel militer, dan orang lanjut usia yang bergantung pada jaminan sosial. Menurut perkiraan sebelumnya, pemerintah AS mungkin gagal membayar utangnya pada 5 Juni. Tapi Janet Yellen berpikir ini bisa terjadi lebih cepat. Karena sejumlah variabel dalam pendapatan dan pengeluaran federal, tidak mungkin memprediksi dengan tepat kapan Departemen Keuangan tidak dapat membayar tagihan pemerintah. Menteri Janet Yellen juga mendesak Kongres untuk bertindak cepat untuk menaikkan utang publik. Setelah AS mencapai batas pinjaman 31,4 triliun dolar pada 19 Januari. Kemudian Sekretaris Janet Yellen memberitahu Kongres bahwa Departemen Keuangan akan terus membayar utang bantuan federal. Dan lakukan pengeluaran lain dengan menggunakan langkah manajemen kas khusus untuk menghindari risiko gagal bayar. Tapi ini tidak bisa bertahan lama. Peringatan baru Menteri Keuangan mendorong Presiden Joe Biden untuk mengadakan pertemuan dengan para pemimpin puncak Kongres pada 9 Mei. Termasuk Ketua DPR, anggota Partai Republik. Tuan Biden memanggil pemimpin Demokrat di DPR dan pemimpin Republik di Senat untuk mengatur pertemuan tersebut. Namun, Dewan Perwakilan Rakyat yang dikendalikan Republik dan Senat yang dikendalikan Demokrat masih berselisih tentang RUU untuk menaikkan plafon utang. Terutama persyaratan terlampir yang diinginkan oleh Partai Republik agar dipenuhi oleh pemerintah AS untuk menghindari gagal bayar. Secara khusus, Dewan Perwakilan Rakyat ingin meloloskan RUU untuk meningkatkan pagu utang publik sebesar 1,5 triliun dolar. Namun harus dibarengi dengan syarat yang menekan pengeluaran hingga 4,5 triliun dolar Amerika. RUU itu akan memotong dana, perawatan kesehatan bagi orang miskin dan barang-barang lainnya. Termasuk insentif pajak untuk energi matahari dan sumber energi hijau. Tetapi Senat yang dikendalikan Demokrat mengatakan tidak akan meloloskan RUU itu. Dan jika demikian, kedua Dewan Kongres tidak dapat bernegosiasi untuk meloloskan RUU amandemen paling lambat 1 Juni. Maka pemerintah AS mungkin jatuh ke dalam default yang belum pernah terjadi sebelumnya ketika tidak dapat membayar sejumlah tagihan. Tuan Biden mengumumkan bahwa dia tidak akan menerima negosiasi untuk meningkatkan pembayaran utang publik. Tetapi Tuan Biden juga akan membahas pemotongan anggaran setelah plafon utang baru disahkan. Kongres sering menggabungkan peningkatan layanan utang dengan pengeluaran dan anggaran lainnya. Pada tahun 2011, perang plafon utang serupa terjadi di AS hingga hampir gagal bayar dan menyebabkan peringkat kredit teratas negara tersebut diturunkan. Kali ini, negosiasi dikatakan lebih sulit. Risiko gagal bayar dalam beberapa minggu bukanlah situasi yang tepat untuk negara yang menjadi landasan sistem keuangan, kata seorang analis anggaran di Bipartisan Policy Center. Dan default hanya menambah ketidakpastian dalam ekonomi yang sudah bergejolak. Pertarungan plafon utang Amerika kemungkinan akan berlanjut di tahun-tahun mendatang, dengan program tunjangan seperti jaminan sosial dan perawatan kesehatan. Pengeluaran ini merupakan bagian terbesar dari anggaran dan diperkirakan akan meningkat secara signifikan seiring bertambahnya usia penduduk. Pemerintah AS mungkin kehabisan uang untuk menutupi kewajiban keuangannya dan berisiko gagal bayar lebih awal, mungkin pada awal Juni. Menurut analis, anggota parlemen dari Partai Republik telah bertekad untuk mendorong RUU batas pengeluaran dan menyelamatkan pertumbuhan di DPR. Untuk memperkuat posisi partai dalam negosiasi dengan Presiden Biden. Namun, RUU tersebut tidak mungkin disahkan menjadi undang-undang karena tentangan dari Demokrat yang mengendalikan Senat dan Gedung Putih. Kebuntuan ini meningkatkan risiko pemerintah AS gagal bayar untuk pertama kalinya. Sebuah sumber mengatakan bahwa Presiden Biden menyebutkan menaikkan pagu utang publik dan mencegah risiko gagal bayar. Jika pagu utang tidak dinaikkan atau ditangguhkan, pemerintah berisiko tidak melakukan pembayaran yang sangat mempengaruhi ekonomi. Menurut kantor berita AFP, Dewan Penasehat Presiden Joe Biden telah mengeluarkan peringatan tentang prospek ekonomi yang suram jika AS gagal bayar utangnya. Karenanya, akan ada 8 juta pekerjaan yang hilang di musim panas saja. Pada saat yang sama, nilai PDB negara juga akan turun sebesar 6% dibandingkan saat ini. Penasihat ekonomi Presiden juga memperingatkan bahwa pasar saham akan turun nilainya sebanyak 45% pada kuartal ketiga tahun 2023. Selain itu, Dewan juga menegaskan bahwa selama pemerintah berhenti membayar untuk waktu yang sangat singkat, tingkat pengangguran juga akan meningkat. Apalagi saat ekonomi sedang memasuki resesi.
Oleh karena itu, Tuan Biden harus buru-buru mencapai kesepakatan untuk meningkatkan pembayaran utang dengan Kongres sebelum 1 Juni. Saat perkiraan Departemen Keuangan AS akan menyentuh titik default. Jika ini terjadi, pemerintah harus memotong banyak pengeluaran yang mendahului pelunasan utang. Secara teoritis, AS telah mencapai batas utang pada Januari tahun ini. Tapi bahwa pemerintah telah mengambil beberapa langkah khusus untuk menjaga dari default selama ini. Namun sejauh ini, Menteri Keuangan telah memperingatkan bahwa hal ini tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi. Meningkatkan atau menangguhkan pembayaran utang telah lama menjadi prosedur wajib di AS. Namun, dalam putaran pertempuran ini, Gedung Putih dan Kongres tidak mencapai kesepakatan. DPR yang mayoritas Republik menuntut peningkatan pembayaran utang dengan syarat memotong anggaran belanja. Namun Presiden Biden dan Demokrat bersikukuh meminta kenaikan pagu tanpa syarat. Jadi bisakah pemerintah AS gagal bayar? Mari kita tunggu dan lihat dalam waktu dekat. Terima kasih telah menonton seluruh video. Selamat tinggal dan sampai jumpa lagi.